Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 beranggotakan saya Muhammad Aldi Irfan dengan NIM 2019 31171 dan Yongki Yuda Ardika dengan NIM 2019 31172 akan membawakan materi algoritma prim. Kita ke slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya akan dibawakan oleh Yongki. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu algoritma prim. Algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung node, di mana bobot keseluruhan dari semua edge dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang, minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Berikut adalah pembahasan. Di sini pembahasannya kita akan membahas tentang 5 dari algoritma prim. Yang pertama adalah pohon dan hutan, yang kedua adalah sifat pohon, yang ketiga pohon merentang, yang keempat pohon rentang minimum, dan yang kelima langkah-langkah algoritma prim. Yang pertama yaitu ada pohon dan hutan. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang titiknya mengandung sirkuit. Contohnya ada di gambar ini. Nomor 1 dan 2 adalah pohon. Nomor 3 dan 4 adalah pohon. Adalah bukan pohon. Selanjutnya hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Gambar di samping merupakan hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Ini adalah contoh gambar dari 3 buah pohon. Selanjutnya adalah sifat-sifat pohon. Misalkan G sama dengan dalam kurung V, E adalah graf tak berarah, sederhana dan jumlah simpul N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. G adalah pohon. Setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N min 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung adalah jembatan. Yang ketiga ada pohon berentang. Pohon berentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon berentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon berentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K sebuah hutan berentang yang disebut hutan berentang. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, pohon rentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon rentang minimum. Dalam kurung minimum spanning tree. Ini adalah contoh gambar pohon rentang minimum. Selanjutnya, langkah-langkah algoritma prim. Langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U dan V tidak membentuk sirkuit di T. A. Masukkan U dan V ke dalam T. Langkah ketiga,
yaitu ulangi langkah 2 sebanyak n-2 kali. Ini adalah contohnya. Selanjutnya ada contoh soal. Baik, contoh soal dan pembahasannya. Di sini awalnya algoritma prime yang masih belum eh, terselesaikan sedikitnya. Di sini kita lihat dari penyelesaiannya. Jadi saya awalin dari titik A. Titik A itu terhubung dengan A ke B dan A ke E. Di antara dua titik tersebut, kita ambil dari jarak yang terdekat. Di A ke B berjarak 4, di A ke E berjarak 3. Maka dari A ke B atau A ke E, kita ambil titik A ke E. Jadi jarak A ke E itu 3, yang terdekat. Selanjutnya kita ambil dari titik E. Titik E itu terhubung dengan E ke F dan E ke D. E ke F itu berjarak 4. E ke D itu berjarak 7. Maka E ke F itu yang menjadi kita ambil. Karena E ke F itu jaraknya terkecil. Selanjutnya kita ke titik F. Titik F itu terhubung dengan F ke B, F ke C, dan F ke D. Kita ambil jarak terkecilnya F ke B, itu berjarak 3. Dan F ke D. Di sini kenapa si F ke D? Karena kalau misalkan di situ kan titik D kan terhubung dengan C dan F sama E. Dan maksudnya C, F, E itu berjarak ada yang 5, 5 sama 7. Jadi kita ambil yang sejalur dengan itu, kita ambil titik F ke D. Jadi 5. Yang terakhir itu ada titik B. B itu kita terhubung dengan B ke A, B ke C, B ke F. Jadi jarak terdekat di antara semua titik tadi dari titik mulanya di B, itu jarak terdekatnya di B ke C karena berjarak 2. Total semua bobot minimumnya sebesar 17. Berikutnya. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Seperti tadi, kita coba ambil dari titik A terlebih dahulu. Yaitu dari A ini terhubung dengan B, A terhubung dengan G, A terhubung dengan C. Kita cari angka yang terkecil, yaitu A ke G yang bernilai 2. Setelah itu, lanjut di titik G ini, kita cari G ini berhubungan dengan yang mana saja, yaitu dengan A, dengan C, dengan E. Nah, di sini nilai yang terkecilnya itu G ke C, karena G ke A tadi sudah dipakai. Setelah itu lanjut ke C. C ini berhubungan dengan B dan D. Nah, C, B dan D dan A. Nilai terkecil yang kita dapat yaitu C berhubungan dengan B, yaitu dengan nilai 5. Lalu buat garis seperti ini. Lalu karena B tadi sudah ke C sudah digambar, langsung saja ke D. D ini kita lihat hubungannya dengan G, dengan E, dan dengan C. D dengan G bernilai 30, D dengan E bernilai 26, D dengan C bernilai 16. Nah, karena di sini kita cari yang terkecil, maka gambarkan D dengan C, tarik garis. Lalu kita ke titik G. Ke titik G ini kita cari lagi seperti tadi, berhubungan dengan yang mana saja. Titik G ke A tadi sudah, titik G ke C tadi sudah, titik G ke D tadi tidak bisa karena nilainya tidak minimum, G ke E
14, G ke F 12. Nah, di antara semua tadi, yang paling kecil adalah nilai G ke F, yaitu bernilai 12. Nah, setelah itu, setelah dapat garis yang tadi, kita lanjut lagi ke F. F itu berhubungan dengan A, dengan G, dengan E. Karena F sama G tadi sudah, berarti sisa F dengan A dan F dengan E. Nilai yang paling minimum yaitu F dengan E yang bernilai 4. Selanjutnya titik E, karena titik E sudah ke F dan titik E dengan G bernilai besar, tidak ada nilai minimum, maka sudah. Setelah itu lalu ditambahkan yang hasilnya total bobot minimumnya itu bernilai 39. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari saya dan Yongki mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.